Tunjangan kinerja belum cair, puluhan dosen aparatur sipil negara unjuk rasa. PLT Bupati Sidoarjo tolak perpanjangan hak guna bangun di Laut. Pemkot Surabaya siapkan kegiatan keagamaan selama Ramadan 2025. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Jombang. Saudara, 4 rumah warga di Desa Sambirjo, Kecamatan Wonosalam, Jombang tertimbun tanah longsor dari bukit di belakang rumah. Longsor ini terjadi setelah hujan deras mengguyur selama beberapa hari. Inilah material longsor yang menimbun 4 rumah warga di Desa Sambirjo, Kecamatan Wonosalam, Jombang. Hujan deras dengan intensitas tinggi selama 3 hari membuat bukit di belakang rumah warga longsor. Pemkab Jombang sebelumnya telah meminta warga untuk waspada dan mengungsi ke tempat lebih aman. Ini karena sebelumnya ditemukan ada beberapa retakan tanah di lokasi longsor. Tanah dan material longsor juga menimbun 5 orang dan 3 korban diantaranya berhasil diselamatkan warga. Tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan tim relawan Jombang mencari 2 korban yang masih tertimbun hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kira pukul 5.30 telah terjadi longsor di Wonosalam yang menimpa 4 rumah dan ada korban di dalamnya. Yang 3 sudah kita berangkatkan karena luka ringan, yang 2 terjebak di dalam dan sedang kita lakukan evakuasi atau pencarian. Jam 12 malam itu sudah gerak dan pohon-pohon itu sudah goyang-goyang gitu kan. Terus rumah tingkat itu gerak dan grek-grek itu suaranya ya kan. Terus aku sampai pagi itu keliling dari sungai sana kan. Nah itu meludak ke sini airnya gitu. Terus terjadilah tadi pagi jam 6. Puluhan dosen aparatur sipil negara atau ASN Politeknik Negeri Madiun menggelar unjuk rasa di halaman kampusnya Kamis pagi. Mereka menuntut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Ristek dan Teknologi Kemendikti Saintek agar tunjangan kinerja atau TUKIN segera dibayarkan. Puluhan ASN Kemendikti Saintek dosen Politeknik Negeri Madiun menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kampus 2, Kelurahan Winongo, Kota Madiun. Sambil membawa sejumlah banner, mereka menyampaikan orasi dan menuntut tunjangan kinerja atau TUKIN 4 tahun terakhir segera dibayarkan. Sejumlah perwakilan dosen menuding Kemendikti Saintek belum memberikan kepastian dalam penanganan hak-hak ASN dosen. TUKIN penting bagi para dosen ASN untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan keputusan Mendikbud Ristek nomor 447 tahun 2024 yang mengatur tunjangan berdasar jenjang jabatan fungsional, tunjangan tersebut seharusnya sudah dibayarkan. Kami merasa bahwa sejak peluncuran Undang-Undang Profesi Dosen, kemudian Undang-Undang tentang TUKIN dosen, rekan-rekan kami di entitas yang lain yang juga sama-sama dosen mendapatkan TUKIN, tetapi kami di Kemendikti Saintek tidak mendapatkan TUKIN. Dan itu sudah berlangsung sekitar 4 atau 5 tahun. Jadi kami menuntut hak yang sama karena profesi dosen tidak membedakan entitas manapun kami berada. Kami juga yang paling menderita karena perubahan nomenklatur. Jadi banyak di antara teman-teman kami yang berdampak semua tertunda, mulai dari prajabatan, kenaikan jabatan, sampai sertifikasi dosen tertunda karena pergantian nomenklatur. Tahun 2024, Kemenristek Dikti lewat dari Menteri Pak Nadiem Makarim itu sudah mengeluarkan Kemendikti Ristek nomor 447 2024. Di situ ada sudah ada mulai dari berdasarkan jabatan fungsional, mungkin mulai dari asisten ahli sampai profesor itu ada dan sudah dikeluarkan. Tetapi pada tanggal
3 Januari 2025 Kemendikti-Saintek mengeluarkan pernyataan waktu itu bahwa tukin dosen 2025 belum bisa dibayarkan. Padahal di Kemendikti Ristek 447 itu 2024 sudah ada bahwa mulai Januari 2025. Saudara, berkas 3 tersangka video viral konten sawirbus dinyatakan lengkap atau P21 oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dan siap disidangkan. Hal ini menjadi pembelajaran bagi para pengemudi yang melakukan tindak kejahatan dengan ugal-ugalan di jalan yang membahayakan nyawa pengguna jalan lain. Konten video viral sawerbus untuk buka jalan di Nganjuk telah dinyatakan lengkap oleh Pengadilan Negeri Nganjuk. Hal ini disampaikan oleh Dirlantas Polda Jatim, Kombes Komarudin. Sebelumnya, konten yang sempat viral menampilkan kernet supir truk memberikan uang dari 50 hingga 100 ribu kepada pengemudi bus. Setelah menerima uang, pengemudi bus tancap gas untuk membukakan jalan kepada mobil yang memberi uang. Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim juga menerapkan pasal 311 ayat 1. Di mana pasal ini merupakan pasal untuk kejahatan atau tindak pidana, bukan lagi pasal pelanggaran tilang. Tersangka secara sengaja mengemudi dengan ugal-ugalan dan membahayakan pengguna jalan lainnya yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Untuk diketahui bahwa kepada ketiganya kami jerat dengan pasal 311 ayat 1. Pasal ini bukan merupakan pasal pelanggaran, tapi sudah merupakan pasal kejahatan, di mana setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda 3 juta rupiah. Ketiga tersangka yakni 2 sopir dan 1 kernet truk terancam hukuman maksimal 1 tahun penjara dan denda 3 juta rupiah. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kita ke sorotan kasus hak guna bangunan atau HGB. Saudara PLT Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan perpanjangan status HGB di Laut Sidoarjo diajukan sejak sebulan lalu. Namun ia menolak perpanjangan tersebut karena khawatir adanya tumpang tindih dengan petani tambak. Menurut Subandi, berkas pengajuan HGB Laut dilakukan oleh PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang. Berkas tersebut sudah diajukan sejak 1 bulan lalu. Saat itu berkas dipinjamkan dari perbankan dan akan diserahkan ke Pemkab Sidoarjo untuk perpanjangan HGB. Namun ia menolak karena khawatir akan tumpang tindih dengan petani tambak. Subandi mengakui status HGB Laut di Sidoarjo sudah ada sejak lama. Namun saat itu ia masih menjabat kepala desa dan tidak berani bertindak. Sedangkan terkait kemungkinan pemanggilan 2 perusahaan pemilik HGB, pihaknya masih menunggu arahan dari Pemprov Jawa Timur. Sebelumnya diinformasikan laut seluas 656 hektar di kawasan Sedati Sidoarjo yang berstatus hak guna bangunan viral di media sosial. Menurut Kanwil BPN Jawa Timur, status HGB diterbitkan untuk 2 perusahaan. Ini baru kemarin 1 bulan itu ke kantor kita, ke kantor kita menyampaikan terkait mau perpanjangan HGB yang ada. Nah, kita sendiri ya kita sampaikan, karena di situ wilayah kita, sekarang tinggal di Sedati ya, berarti kan ikut wilayah kita ya, berarti kita betul tahu betul persoalan di sana, mana kita selidiki dulu. Nanti sambil tunggu dari Pak PJ Gubernur arahnya seperti apa kita. Itu ya. Ada rencana Pak 2 perusahaan itu dipanggil nanti Pak? Ya nunggu perintah dari Pak PJ dulu aja nanti. Arahnya gimana dari Pak Gubernur ya kita ikuti. Tapi ya. SHB di laut nggak boleh ya Pak ya? Kalau mestinya seperti itu kan. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Walhi Jawa Timur ikut menyoroti sertifikat hak guna bangunan atau HGB di Laut Sidoarjo. Berdasarkan citra satelit yang didalami Walhi dari tahun 2002, lokasi tersebut tidak pernah berupa daratan dan merupakan kawasan konservasi mangrove. Berdasarkan data citra satelit yang didalami Walhi Jawa Timur, lokasi laut dengan status HGB di atas 656 hektar lahan yang dimiliki PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang dari tahun 2002 tak pernah berupa daratan.
Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Sidoarjo, wilayah tersebut merupakan kawasan konservasi mangrove. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Wahyu Eka Setiawan menduga ada indikasi praktik mafia tanah di lokasi HGB untuk mengalihkan fungsi ruang di atas laut. Walhi meminta HGB laut yang terbit sejak 1996 itu segera dicabut dan dikembalikan sebagai kawasan konservasi dan penangkapan ikan bagi nelayan. Hal ini sesuai Peraturan Tata Ruang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85 Tahun 2013 yang melarang pemanfaatan ruang di atas air. Nah, terkait misal pernyataan mereka bahwasannya soal HGB itu dulu adalah wilayah daratan, justru malah ATR BPN yang harus menjawab hal tersebut dan membuktikan kalau dulu wilayah itu wilayah daratan. Kalau menurut citra satelit yang kami dalami begitu, tahun 2002 itu memang sudah laut begitu. Dan ini menjadi catatan penting untuk ATR BPN dan menjadi catatan penting untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lebih ketat lagi dalam mengawal. Sementara itu, Ahli Hukum Agraria dan Pertanahan Universitas Airlangga Surabaya Umar Muhtar mengatakan adanya cacat kewenangan terkait penerbitan sertifikat hak atas tanah di Laut Sidoarjo. Badan Pertanahan Nasional juga tidak dapat menerbitkan hak guna bangunan HGB di atas hak pengelolaan atas lahan atau HPL di teritorial laut. Ahli Hukum Agraria dan Pertanahan Universitas Airlangga Surabaya Umar Muhtar menyatakan Badan Pertanahan Nasional hanya dapat menerbitkan sertifikat hak atas tanah seperti hak guna bangunan di wilayah daratan bukan lautan. Sementara untuk perizinan laut melalui Kementerian Kelautan. Umar menjelaskan pelaku usaha atau badan hukum dapat memperoleh izin pemanfaatan area laut dengan jenis izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang diterbitkan Kementerian Kelautan. Namun izin tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk penerbitan SHGB. Karena itu Umar menyebut ada cacat wewenang dan perizinan terkait penerbitan status HGB di Laut Sidoarjo milik PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang. Ya pastinya ada cacat kewenangan di situ karena untuk ada dua wilayah itu yang wilayah darat sama wilayah laut. Kalau itu wilayah darat itu kewenangan dari Kantor Pertanahan atau kalau misalnya dari Kementerian itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sedangkan kalau itu di wilayah laut itu adalah Kementerian Kelautan. Jadi antara dua instansi ini memiliki kewenangan yang berbeda. Kalaupun ada seseorang atau badan hukum yang ingin memanfaatkan wilayah laut itu bukan izinnya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang tapi dari Kementerian. Dua perjalanan kereta api terlambat tiba. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Jati. Saudara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik keputusan pemerintah pusat terkait libur sekolah saat bulan Ramadan tahun ini. Pemkot akan menyiapkan kegiatan keagamaan untuk para murid SD dan SMP selama bulan Ramadan. Pemkot Surabaya menyiapkan berbagai kegiatan keagamaan bagi para murid SD dan SMP selama libur maupun saat masuk sekolah selama Ramadan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kegiatan bermanfaat bagi mereka. Tidak hanya bagi murid Muslim, Pemkot melalui Dinas Pendidikan Kota juga menyiapkan kegiatan keagamaan bagi murid non-Muslim selama libur Ramadan tahun ini. Sebelumnya, pemerintah pusat menerbitkan Surat Edaran Bersama atau SEB 3 Menteri yang mengatur libur Ramadan 2025 dan kegiatan pembelajaran selama bulan suci. Anak punya kegiatan yang untuk mendekatkan dalam masa keagamaan atau sekolah kegiatan kebangsaan yang bisa kita lakukan dan sehingga kita nanti dengan Dinas Pendidikan akan memunculkan kegiatan-kegiatan di. Sebelumnya, Saudara, pemerintah pusat menerbitkan Surat Edaran Bersama atau SEB 3 Menteri yang mengatur libur dan kegiatan pembelajaran selama Ramadan 2025. Dan berikut kami hadirkan rangkuman isi Surat Edaran Bersama tersebut.
Terkait libur Ramadan, Dewan Pendidikan Jawa Timur mengimbau pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan memberi kegiatan dan tugas produktif bagi para murid. Meski libur sekolah, para murid tetap bisa belajar di rumah dengan metode kembali ke dasar menggunakan tulisan tangan untuk mengurangi interaksi dengan gawai. Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur Suko Widodo mengimbau Dinas Pendidikan memberikan kegiatan produktif bagi para murid selama libur Ramadan. Meski mereka tidak bersekolah, namun tetap bisa belajar di rumah dengan metode tepat sehingga mengurangi interaksi dengan gawai. Hal ini penting karena mengingat dampak distraksi akibat penggunaan gadget berlebihan. Dengan menghindari distraksi, anak-anak tetap fokus dalam belajar. Salah satunya dengan metode kembali ke dasar, yaitu menggunakan tulisan tangan. Cara ini membantu membentuk karakter dan meningkatkan kemampuan berpikir anak-anak. Ya, prinsip utama adalah anak-anak jangan berhenti belajar. Itu prinsipnya. Bahwa kemudian dia tidak harus sekolah karena puasa, toh sebetulnya pendidikan bisa dilakukan secara di rumah dengan metode tertentu. Ada istilah back to pen, back to paper, jadi kembali ke metode menulis. Saudara, 2 perjalanan kereta api di wilayah PT KAI Daob 9 Jember terlambat tiba di tempat tujuan dampak banjir bandang di Grobogan, Jawa Tengah. Selain memberikan kompensasi paket makanan dan minuman, PT KAI juga mengembalikan uang tiket 100% untuk pembatalan keberangkatan. Kereta api Pandalungan relasi Gambir Jember dan kereta api Blambangan Ekspres relasi Pasar Senen Ketapang Banyuwangi terlambat tiba di sejumlah tempat tujuan di wilayah kerja PT KAI Daob 9 Jember. Hal ini dampak banjir bandang di Grobogan, Jawa Tengah. Kedua kereta api terpaksa melewati jalur lain yang jarak tempuhnya lebih jauh dan waktu lebih lama dari kondisi normal. Kereta api Pandalungan terlambat datang di stasiun Jember sekitar 180 menit atau 3 jam. Sementara itu, kereta api Blambangan Ekspres terlambat 270 menit atau 4,5 jam. Sejumlah calon penumpang memaklumi keterlambatan ini karena faktor alam. Ada keterlambatan, 3:30 perkiraan gitu. Ternyata ini datang jam 4 ya. Tapi insya Allah masih nyampe kok. Kita mau nyambung bis Jamri di insya Allah masih nyampe. Tadi jam berapa datangnya? 2:30. Gimana pergerakannya? Ya karena sudah tahu ya kalau terlambat jadi ya udah mempersiapkan diri. PT KAI Daob 9 Jember meminta maaf pada penumpang dan calon penumpang kereta api atas keterlambatan tiba. PT KAI Daob 9 Jember menyampaikan permohonan maaf atas kelambatan KA Blambangan Ekspres relasi Ketapang Pasar Senen dan sebaliknya dan KA Pandalungan relasi Jember Stasiun Gambir dan sebaliknya dikarenakan KA harus memutar disebabkan oleh adanya banjir di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Saat ini tim KAI sedang melakukan perbaikan supaya jalur normal kembali dan bisa dilalui kereta api. Bentuk permohonan maaf atas ketidaknyamanan layanan ini, PT KAI Daob 9 Jember memberikan kompensasi berupa paket makanan dan minuman bagi para penumpang. Sementara itu, para calon penumpang yang membatalkan perjalanan dapat menukar tiket kereta api dengan uang pengembalian 100%. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sebelumnya, saudara, perjalanan kereta di wilayah KAI Daob 8 Surabaya dialihkan dan juga terlambat tiba di tempat tujuan dampak banjir di Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati, Grobogan, Jawa Tengah. Ada 8 perjalanan kereta terlambat tiba hingga molor 90 menit. Ada 8 perjalanan keberangkatan maupun kedatangan kereta api terlambat tiba di Stasiun Pasar Turi, Surabaya. Hal ini dampak jalur kereta api antara Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati Grobogan tergenang banjir. Keterlambatan datang kereta api ini karena rute perjalanan dialihkan ke jalur lintas selatan dan tengah, sehingga waktu tempuh lebih lama hingga 90 menit dari biasanya. PT KAI Daob 8 Surabaya mengirimkan kereta luar biasa bermuatan batu balas untuk membantu PT KAI Daob 4 Semarang menormalisasi jalur yang terendam banjir.
Ada 12 gerbong kereta luar biasa diberangkatkan dengan memuat 219 ton batu balas. Sementara itu sampai dengan sore ini ada sekitar 8 perjalanan kereta api jarak jauh yang beroperasi dari stasiun Surabaya Pasar Turi, baik itu keberangkatan ataupun kedatangan mengalami perubahan pola operasi. Akibat dari perubahan pola operasi tersebut, waktu tempuh menjadi semakin bertambah sekitar 90 menit dan PT KAI Daob 8 Surabaya memohon maaf kepada masyarakat khususnya pelanggan kereta api yang terdampak. Sementara itu, PT KAI Daob 8 Surabaya juga siap mengembalikan uang tiket penumpang 100% apabila ada pembatalan keberangkatan dampak pengalihan perjalanan kereta api. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Wisata panorama Tanjung Kodok Semenanjung Papuma akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, wisata Semenanjung Pasir Putih Malikan Papuma di Jember bisa menjadi pilihan mengisi liburan Anda dan keluarga. Pengunjung tak hanya bisa menikmati panorama pantai dengan pasir putih dihiasi ratusan perahu tradisional nelayan, namun juga disuguhi batu karang raksasa berbentuk kerucut dan kodok berlatar belakang Samudra Hindia. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Ratusan perahu tradisional nelayan yang terparkir di pantai menyambut pengunjung saat tiba di wisata Semenanjung Papuma atau Pasir Putih Malikan di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Deretan batu karang berukuran besar semakin memperkuat tempat ini sebagai surganya penikmat wisata pantai. Batu karang berbentuk unik menyerupai kodok dan kerucut, berdiri berdampingan di sisi tenggara, menjadi pemandangan pembeda dengan pantai lainnya. Gulungan ombak dan hamparan pasir putih menjadikan tempat ini nyaman bagi pengunjung untuk segala usia. Pengunjung dapat pula menikmati suasana pantai di bawah tenda sambil menikmati makanan layaknya wisata camping di pegunungan. Perahu wisata ini kita bekerjasama dengan nelayan setempat. Kita percayakan mereka untuk melayani pengunjung untuk mengarungi pantai Papuma. Ada yang camping-camping ini? Ya, sebagian ada camping mungkin di area Sitinggil kita sediakan tempat khusus untuk camping, jadi lebih aman untuk pengunjung. Termasuk di tepi pantai ini? Tepi pantai ya. Pengelola menyiagakan puluhan penjaga pantai sekaligus menjadi pemandu wisata agar pengunjung merasa aman dan nyaman. Pengunjung juga dapat menyalurkan hobi memancing sambil menikmati keindahan alam pantai selatan. Jika beruntung dan cuaca cerah, pengunjung bisa menikmati pesona sunset dan sunrise sambil bersantai di bawah tenda. Ini ya kalau keluarga sih, kalau untuk acara keluarga enak lah, nyaman di sini. Tempatnya ya tenang, santai, pemandangannya bagus juga. Terus kalau untuk acara-acara camping gini, tempat ini lokasinya tuh tidak membahayakan. Sebenarnya tadi datang ke sini agak bingung loh kok mendung gitu ya. Tapi ya ini rencananya ya hanya santai aja dengan anak-anak. Itu bawa anak-anak saya dengan anak-anak para ponakan ini semuanya. Ya hanya santai-santai aja menunggu sore. Semenanjung Papuma berjarak 40 km dari pusat kota Jember. Tempat ini bisa dijangkau dengan jarak tempuh 30 menit. Pengunjung cukup membayar tiket Rp25.000 untuk bisa masuk ke Papuma. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.